Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iskandar, NIM 119122. Saya dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas D. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk menunaikan tugas UTS Sejarah Peradilan Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang peradilan Islam dari sebelum masa Islam sampai Turki Utsmaniyah. Yang pertama yang saya jelaskan adalah peradilan pada masa pra-Islam. Yang pertama adalah yang saya jelas adalah peradilan pra-Islam. Peradilan telah lama dikenal sejak dari zaman purba, dan peradilan merupakan kebutuhan hidup bermasyarakat. Tidak dapat suatu pemerintah berdiri tanpa adanya peradilan, karena peradilan itu adalah untuk menyelesaikan segala sengketa di antara para penduduk. Peradilan pada masa pertama atau pada masa Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dikenal dengan nama Qadhi pada masa itu. Sedangkan peradilan yang terjadi pada masa jahiliyah telah ada walaupun masih bersifat suku atau kesukuan. Artinya, peraturan itu hanya berlaku bagi suku itu sendiri, sementara bagi suku yang lain tidak bisa ikut campur karena sistemnya modelnya suku-sukuan. Akhirnya nyatakan bahwasanya peradilan di zaman jahiliyah masih minim, karena itu pada masa jahiliyah belum memiliki sistem peradilan yang mapan. Yang selanjutnya adalah masa Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah peradilan pada masa Rasulullah SAW. Sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menjadi pemegang otoritas jurisdikasi. Nabi SAW telah menjalankan perannya dengan baik dalam memutuskan sebagai persoalan yang terjadi pada zaman itu. Di antara putusan Nabi ada di antaranya yang merupakan implementasi langsung dari aturan-aturan wahyu yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti saat Nabi SAW memerintahkan pemotongan tangan kepada seorang perempuan dari Bani Makhzum yang ketahuan mencuri. Namun Nabi SAW terkadang juga memutuskan suatu perkara dengan ijtihad beliau dalam beberapa hal ketika tidak terdapat nasnya secara eksplisit dalam Al-Quran, seperti ketika beliau memberikan kebebasan kepada seorang anak yang telah dewasa untuk memilih ikut ibunya atau ikut bapaknya ketika kedua orang tua itu melakukan perceraian atau menyudahkan pernikahan. Dan selanjutnya adalah ketika masa peradilan masa Khalifah Rasyidin. Yang selanjutnya adalah saya akan menerangkan tentang peradilan pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau selalu berpesan kepada Qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Selanjutnya Sayyidina Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika beliau keluar di Basrah, beliau mengangkat Abdullah bin Abbas sebagai penggantinya di Madinah, dan Abdul Aswad ad-Du'ali untuk menyusun kitab tentang dasar-dasar ilmu nahwu. Itu adalah salah satu perintah dari Sayyidina Ali. Yang selanjutnya adalah Ali memberikan petunjuk pengangkatan hakim, orang yang dipandang utama
bukan penghidupan sempit. Harus berwibawa, tidak tamak, berilmu luas, otak cerdas, dan daya kerja yang sempurna. Selanjutnya adalah Ali memberikan perhatian pada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang peradilan pada zaman Bani Umayyah. Dan yang selanjutnya adalah pada peradilan pada masa dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, Al-Qadha dikenal dengan nama Nizam Al-Qadha'i atau organisasi kehakiman, di mana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Ada ciri-ciri khas bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama adalah pada masa Bani Umayyah belum ada hakim yang khusus yang memutuskan penjara karena kekuasaan ini dipegang oleh khalifah sendiri. Yang ketiga adalah ciri-ciri khasnya adalah ciri-ciri menonjol peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri. Kedua adalah lembaga peradilan pada masa itu belum lagi dipengaruhi oleh penguasa. Dan yang selanjutnya adalah peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Yang selanjutnya adalah peradilan pada masa dinasti Abbasiyah. Peradilan pada masa dinasti Abbasiyah mengalami puncak perkembangan karena lahirnya 4 mazhab dan konstruk peradilan dilaksanakan secara sempurna sebagai sebagian dari institusi pemerintahan dan lebih rapi secara administratif dengan dibentuknya badan-badan penunjang lainnya. Di antara perubahan-perubahan yang lahir dalam dunia peradilan di masa ini adalah yang pertama adalah lahirnya beberapa lembaga. Yang kedua adalah membagi daerah-daerah kekuasaan secara seorang hakim. Saya ulangi, membagi daerah-daerah kekuasaan seorang hakim. Yang terakhir adalah menggunakan tempat yang memenuhi syarat untuk mahkamah. Yang selanjutnya adalah peradilan pada zaman Turki Utsmani. Yang selanjutnya adalah kerajaan pada masa peradilan pada masa Turki Utsmani. Kerajaan pada masa Turki Utsmani pada masa awal kekuasaannya itu tidak menganut salah satu madhab. Pada fase berikutnya, penguasa Turki Utsmani mengundangkan madhab Hanafi sebagai madhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Sistem pemerintahan dan sistem administrasi peradilan diselenggarakan berdasarkan syariat Islam. Secara garis besar, peradilan pada masa Turki Utsmani itu dibagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama adalah periode sebelum Tandimat dan yang kedua adalah periode pasca Tandimat. Sekian keterangan yang bisa saya sampaikan di video ini. Apabila ada tutur kata atau bahasa yang kurang pas atau bahasa yang jelek, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada yang bisa diambil dari keterangan ini, bisa diambil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton, khususnya bagi saya sendiri. Sekian, terima kasih.